Baik, bahasan kali ini adalah tentang materi persamaan mutlak dan bertidaksamaan mutlak. Jadi kalau misalkan kita punya persamaan mutlak, itu bentuknya dia sama dengan, ada tanda sama dengan seperti ini. Tapi kalau misalkan dia bertidaksamaan, berarti akan ada tanda lebih besar atau lebih kecil seperti itu. Jadi kalau misalkan kita punya persamaan mutlak, ada 3 bentuk sebenarnya. Bentuk yang pertama itu adalah mutlak dengan angka, bentuk yang kedua kayak seperti nomor 2, mutlak dengan mutlak, bentuk yang ketiga adalah mutlak dengan variabel. Jadi saya liatin satu-satu untuk cara penyelesaiannya. Kalau misalkan kita punya mutlak dengan angka, yang jelas angkanya udah pasti positif. Jadi kalau misalkan dia itu ada penyelesaian ada soal seperti ini, maka cara penyelesaiannya adalah kita mempunyai 2 kemungkinan, yaitu 2x min 3 sama dengan 7, atau 2x min 3 sama dengan min 7. Jadi di sini juga kita tinggal nyari tahu x-nya berapa, tergantung daripada fungsi di dalam mutlaknya. 2x sama dengan 10, x sama dengan 5, 2x sama dengan min 4, berarti x sama dengan min 2. Untuk hasil yang ini, dia nggak usah dicek karena kemungkinan besar benar. Yang perlu dicek adalah yang dia mutlak sama variabel. Jadi, hasilnya cara menuliskannya kayak gini. Min 2, terus kemudian koma 5. Kalau dia adalah mutlak dengan mutlak, berarti di sini ada 4 penyelesaian, yaitu adalah yang pertama 2x min 1 kedua-duanya positif, x plus 2. Terus kemudian yang kedua adalah 2x min 1 sama dengan yang sebelah kiri saya biarin plus dulu, yang sebelah kanan saya kasih minus. Terus kemudian yang ketiga adalah min 2x min 1, yang sebelah kiri minus, yang sebelah kanan dia nggak minus. Terus kemudian penyelesaian yang keempat adalah kedua-duanya minus. Min 2x min 1 sama dengan min x plus 2. Jadi di sini selesaiin. X hasilnya 3. Di sini 2x min 1 sama dengan minus x minus 2. X-nya kumpulin jadi 1. X-nya ketemu, min sepertiga. Terus kemudian yang berikutnya, min 2x ditambah 1 sama dengan x ditambah 2, berarti 3x sama dengan min 1, x sama dengan min sepertiga. Terus kemudian dari sini, min 2x plus 1 sama dengan minus x minus 2, minus x sama dengan minus 3, x sama dengan 3. Jadi dia ada pasangan-pasangan. Jadi penyelesaiannya adalah min sepertiga sama 3. Jadi tinggal tulis min sepertiga, 3. Untuk yang nomor 3, saya tulisin pisah 3x plus 1, 2x plus 4. 3x plus 1 sama dengan 2x plus 4. Coba kita cek soalnya benar atau enggak. 2x plus 4, ya betul. Dan di sini kepisah jadi 4 juga. 3x plus 1 sama dengan 2x plus 4. Yang kedua adalah 3x plus 1 sama dengan min 2x plus 4. Terus kemudian pemecahan yang ketiga, min 3x plus 1 sama dengan 2x plus 4. Terus kemudian penyelesaian yang keempat adalah kedua-duanya minus. Min 3x plus 1 sama dengan min 2x plus 4. Nah, kita selesaiin satu-satu. X-nya ketemu, hasilnya 3. Di sini dibuka kurung dulu, 3x plus 1 sama dengan min 2x min 4, kumpulin jadi 1, 5x sama dengan min 5, x-nya ketemu min 1. Dari sini, min 3x min 1 sama dengan 2x tambah 4, kumpulin jadi 1, 5x, min 3, x-nya ketemu. Min 3 per 5. Terus kemudian yang terakhir, min 3x min 1 sama dengan min 2x min 4, kumpulin jadi 1, min x sama dengan min 3, x-nya ketemu 3. Sekarang kita cek. Untuk ini di sini fungsinya 3x plus 1 sama dengan 2x min 4, 2x plus 4. Cek untuk x sama dengan 3. Jadi kalau misalkan kita masukin, berarti di sini kita punya 9 plus 1. Berarti di sini 6 tambah 4. Berarti oke.
3 oke. Untuk X sama dengan min 1, kita cek lagi. Min 1 dimasukin berarti min 2. Min 1 masukin berarti min 2 tambah 4. Cocok. Terus kemudian untuk min 3 per 5, X sama dengan min 3 per 5. Berarti substitusi 3 dikali min 3 per 5 berarti min 9 per 5. Ditambah sama 1 sama dengan 2 dikali min 3 per 5 ditambah sama 4. Cek, berarti min 4 per 5 sama dengan min 6 ditambah sama 20 per 5. Nah cocok, berarti ini bukan jawaban. Jadi jawabannya cuma min 1 dan 3. Jadi untuk mutlak dengan variabel kita harus cek. Oke, sekarang bentuk yang berikutnya yaitu adalah yang harus pakai permisalan. Di sini cara nyelesainya adalah kita menggunakan permisalan tertentu. Saya tuliskan variabel A yaitu adalah mutlak dari X kuadrat min 1. Kita selesaikan dulu persamaan dalam A. Jadi A kuadrat dikurangi sama 4A ditambah sama 3 sama dengan 0. Jadi kita bisa nyari tahu A-nya. A-nya adalah min 3, A min 1, berarti A-nya ketemu 3, terus kemudian A-nya ketemu 1. Terus kemudian diganti, balikin lagi, A-nya adalah X kuadrat, harga mutlak X kuadrat min 1, berarti bisa ada dua kemungkinan, X kuadrat min 1 sama dengan 3, X kuadrat min 1 sama dengan min 3. Berarti di sini X kuadrat sama dengan min 2, X-nya di sini himpunan kosong, X kuadrat sama dengan 4, berarti X sama dengan plus minus 2. Terus kemudian yang ini, harga mutlak dari X kuadrat min 1 sama dengan 1, ada dua kemungkinan, X kuadrat min 1 sama dengan 1, X kuadrat sama dengan 2, X sama dengan plus minus akar 2, X kuadrat min 1 sama dengan min 1, berarti X kuadrat sama dengan 0, berarti X sama dengan 0. Oke, berarti hasilnya adalah plus minus 2, plus minus akar 2, dan 0. Itu hasilnya. Di dalam pertidaksamaan mutlak ini ada 3 bentuk, yaitu adalah mutlak dengan angka, mutlak dengan mutlak, mutlak dengan variabel. Itu bentuk yang ketiga. Jadi kita mulai satu persatu bentuknya, yaitu adalah mutlak dengan angka. Jadi kalau misalkan kita punya sesuatu mutlak dengan angka, ini ada dua kemungkinan, yaitu kalau kita punya mutlak kurang dari sesuatu angka, angkanya ini itu pasti positif. Pasti positif. Dimana di sini kalau misalkan mutlak kurang dari sesuatu angka, maka mutlaknya ini terentang dari antara min A sampai A. Kalau mutlaknya ini lebih besar, katakanlah di sini ada sama dengannya. Ini kalau di sini ada sama dengannya, berarti ini ikut sama dengannya. Sama dengan seperti itu. Kalau dia lebih dari A, maka nilainya itu terpisah atas 2. X kurang dari min A atau X lebih besar daripada A. Oke, sekarang kurang dari 1, berarti dia termasuk kategori yang atas. Jadi kalau misalkan dia termasuk kategori yang atas, cara nyelesainya adalah min 1. Terus kemudian di sini ada mutlak, nggak ada sama dengannya. Berarti X min 1 dibagi sama X plus 3. Kurang dari 1. Cara nyelesainya, berarti kita mesti pisah jadi 2. Yaitu adalah yang satu yang minus, min 1. X min 1 dibagi sama X plus 3. Dan, bukan atau, X min 1 dibagi sama X plus 3. Kurang dari 1. Saya pindahkan ke satu sisi yang sama. Berarti di sini saya punya X min 1, pindah ke sebelah kanan dia jadi positif. Berarti X plus 3 dibagi dengan X plus 3. Nah, ini akan jadi pertidaksamaan pecahan. Terus kemudian kita selesaiin, plus 2 dibagi sama X plus 3. Yang satunya juga kita selesaiin, berarti di sini kita punya X min 1 min.
X plus 3 dibagi dengan X plus 3 kurang dari 0. Terus kemudian diselesain, kita punya min 4 X tambah 3 kurang dari 0. Ini pertidaksamaan yang pertama, ini pertidaksamaan yang kedua, terus kemudian kita cari tahu irisannya, karena kata hubungnya adalah dan. Jadi saya bikin garis bilangan untuk yang pertama. Di sini ada pembuat 0 untuk pembilang, harga 0 untuk pembilang, dan harga 0 untuk penyebut. Harga 0 untuk pembilang nilainya adalah min 1. Tandanya berarti terbuka, gara-gara dia nggak ada sama dengannya. Min 1 di sini misalnya. Terus kemudian harga 0 untuk penyebut itu adalah min 3. Gambarnya terbuka juga. Terus kemudian saya cek 0, masukin ke atas dan masukin ke bawah, dapatnya positif. Karena pangkatnya masing-masing pangkat ganjil, berarti kita punya tanda seperti itu. Dia maunya lebih besar dari 0. Berarti yang itu dan yang itu. Terus kemudian pertidaksamaan yang kedua, itu adalah untuk yang sebelah kanan. Berarti dalam hal ini cuma ada pembuat harga 0 untuk penyebut. Berarti dalam hal ini adalah 3, min 3 maksudnya. Pangkatnya pangkat ganjil. Jadi kalau misalkan saya cek angka 0, yang atas hasilnya selalu negatif, yang bawah hasilnya positif, berarti nilainya negatif. Kalau saya ambil angka di sebelah kiri, berarti hasilnya positif. Dia maunya kurang dari 0, berarti hasilnya itu. Jadi kalau misalkan kita nyari tahu penyelesaiannya adalah yang ini. Nah, X lebih besar dari min 1. Sekarang kita ngerjain yang satunya. Saya mau ngerjain yang nomor 2. Ini saya kasih pembatas ya. Kalau kita punya mutlak dengan mutlak, maka cara penyelesaiannya adalah dia tuh dikuadratin, tetapi nggak 100% dikuadratin. Jadi di sini kita tulis dikuadratkan. Tapi dia nggak benar-benar murni dikuadratin. Jadi kalau misalkan saya tulis X min 2 dikuadratin, terus kemudian kurang dari 3 X tambah 7 dikuadratin. Terus pindah ruas, X minus 2 dikuadratin minus 3 X plus 7 kuadrat kurang dari 0. Nah, kemudian pakai pemfaktoran A kuadrat min B kuadrat, berarti saya tinggal tulis A plus B. Yang satunya adalah A min B. Kurang dari 0. Terus kemudian tinggal diselesain. X sama X, berarti hasilnya adalah 4X. Min 2 sama 21, berarti plus 19. Min 2X. Min 2, min 21. Min 23. Kurang dari 0. Kurang dari 0. Dari sini ketemu X-nya, min 19/4. Dari sini ketemu X-nya, min 23/2. Jadi kita bikin garis bilangan. 19/4 itu sekitar 4 lebih. 23/2 itu sekitar 11 lebih. Berarti di sini minus 23/2. Di sini minus 19/4. Pangkatnya pangkat ganjil, saya cek 0. 0 dapatnya minus, berarti ini minus plus minus. Tujuannya mau nyari tahu yang minus. Berarti hasilnya itu dan itu. Contoh berikutnya untuk permisalan. Jadi di sini pada saat kita mau nyelesain, kita harus nyelesain pakai permisalan karena dia ada bentuk kuadrat dan bentuk pangkat 1. Saya misalkan dengan variabel A 1 minus X. Berarti di sini kita akan muncul A kuadrat minus 3A minus 4 kurang dari sama dengan 0. Terus kemudian difaktorin dulu, diselesain pertidaksamaannya dalam A. Berarti di sini min 4 plus 1, A-nya ketemu min 1, A-nya ketemu 4. Bikin garis bilangan untuk A. Tertutup min 1, terus kemudian di sini ada 4. Cek. Untuk 0 dapatnya minus. Ini positif, maunya kurang dari 0. Jadi seperti itu.
Jadi kita punya pertidaksamaannya ini. A 4. Terus kemudian A-nya dibalikin ke soal aslinya, 1 minus X kurang dari sama dengan 4. Berarti di sini kepecah 2. Harga mutlak dari sesuatu lebih besar daripada minus, berarti X-nya itu adalah elemen real, karena kalau kita masukin berapapun hasilnya pasti benar. Dan ini pakai kata hubung dan, berarti kita harus iris nanti. Harga mutlak daripada 1 minus X kurang dari 4, berarti dia masuk kategori yang ini kan ya. Nih, tinggal cari yang tahu yang mana. Dia maunya kurang dari, berarti dia masuk yang kategori atas, berarti kepecah, berarti min 4 kurang dari 1 min X kurang dari 4. Saya hilangin satunya, berarti di sini adalah min 5 min X dikurangi 1, hasilnya 3, berarti dikali sama X, berarti 5, tandanya kebalik. Min 3. Ini diiris dengan ini, berarti hasilnya adalah ini. Jadi kalau misalkan kita menulis himpunan penyelesaiannya, X demikian hingga X-nya lebih besar daripada min 3, dan X-nya kurang dari 5. X elemen real. Ya. Kemudian untuk contoh berikutnya, di sini kita langsung bagi 2 karena domainnya ada 2 kemungkinan, yaitu untuk ini, untuk X-nya kurang dari 0, atau untuk X-nya lebih besar dari 0. Ini pertidaksamaan yang pertama, terus kemudian kita tulisin soalnya. Berarti di sini kita punya 1 harga mutlak dari 1 minus 2 per X kurang dari X. Terus kemudian kita agak berpikir sedikit. Di sini nilai X-nya negatif. Jadi harga mutlak dari 1 minus 2 per X kurang dari sesuatu yang negatif. Ini adalah sesuatu yang sudah pasti terjadi atau sesuatu yang tidak mungkin terjadi? Jawabannya adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Jadi kita ambil nilai X berapapun, itu dia nggak mungkin hasilnya itu ada. Ini pertidaksamaan yang kedua. Jadi pertidaksamaan yang pertama dan pertidaksamaan yang kedua, kita cari tahu irisannya, dan hasil irisannya adalah himpunan kosong. Jadi X kurang dari 0 diirisin sama himpunan kosong, maka jawabannya adalah himpunan kosong. Jadi kita bisa beralih ke yang satunya. Harga mutlak daripada sesuatu kurang daripada sesuatu yang nilainya positif. Jadi ini masih masuk akal. Jadi kalau misalkan dia kurang dari sesuatu yang positif, berarti kita cara nyelesainnya adalah dikuadratin, tapi dia nggak benar-benar dikuadratkan. Jadi di sini saya tulis 1 minus 2 per X dikuadratin kurang dari sama dengan X kuadrat, terus kemudian ditarik satu sisi, 1 minus 2 per X kuadrat minus X kuadrat, tapi nggak benar-benar dikuadratin ya. Jadi langsung difaktorin A plus B sama A min B, berarti di sini 1 minus 2 per X ditambah sama X sama 1 minus 2 per X dikurangi X. Terus kemudian disamain nyebut. Samain nyebut berarti kita punya X-nya saya pindahkan ke depan ya. Dikali sama X berarti X kuadrat, dikali sama X berarti di sini ada plus X min 2 dibagi sama X, terus kemudian yang sebelah sono samain nyebut, ini pindah ke depan ya, berarti minus X kuadrat, terus kemudian di sini ada plus X, terus kemudian ada minus 2, terus kemudian saya kali minus supaya dia tuh minusnya ini hilang, X kuadratnya gabung jadi 1, terus kemudian yang sebelah kiri langsung difaktorin, berarti di sini adalah X plus 2, X min 1, terus kemudian di sini X kuadrat minus X tambah 2, dibagi sama X kuadrat, lebih kecil dari 0. Yang ini nggak ada pembuat 0 ya. Nggak ada akar. Kenapa nggak ada akar? Karena dia diskriminannya lebih kecil dari 0. Coba kalau dihitung B kuadrat min 4AC lebih kecil dari 0, berarti pembuat 0-nya ada dari 3, yaitu dari sini. X-nya ketemu adalah min 2 sama X sama dengan 1, terus kemudian dari sini ketemu X sama dengan 0. Terus kemudian kita tinggal bikin pertidaksamaannya. Ini adalah pertidaksamaan yang ke-3, ini adalah pertidaksamaan yang ke-4.
Saya tuliskan gambarnya di atas saja karena tempatnya nggak cukup. Pertidaksamaan yang ketiga, bikin garis bilangan. X lebih besar sama dengan 0, berarti ini tertutup. Di hasilnya ke sono. Terus kemudian pertidaksamaan yang keempat, X-nya ada min 2, 1 tertutup, min 2-nya tertutup, terus kemudian 1-nya juga tertutup, terus kemudian 0-nya terbuka. 0-nya terbuka. Jangan lupa di sini pangkatnya pangkat genap, berarti kasih tanda seperti ini. Terus kemudian saya cek untuk X sama dengan 3. X sama dengan 3, masukin sini dapatnya positif, masukin sini dapatnya positif, X sama dengan 3 masukin sini positif, masukin sini positif. Berarti X sama dengan 3 positif, di sebelah sini positif, ini negatif, ini positif. Oh sorry, tandanya kebalik ya. Ini tandanya kebalik, harusnya lebih besar dari 0. Kalau dia lebih besar dari 0, berarti kalau misalkan kita kerjain, di sini ada daerahnya salah. Mintanya adalah yang positif, berarti adalah yang ini sama ini. Berarti hasilnya adalah ini, X-nya lebih besar dari 1, untuk pertidaksamaan yang ketiga dan keempat. Pertidaksamaan ketiga, irisan sama yang keempat, berarti adalah X lebih besar dari 1, satunya ikut, terus kemudian kita cari tahu gabungannya. Gabungan berarti adalah X lebih besar sama dengan 1, itu jawabannya. Oke, untuk contoh soal berikutnya, dia masih ada yang dalam bentuk variabel, dipisah. Berarti kita punya dua kemungkinan. Yang satu adalah 5 plus 3X kurang dari 0. Berarti X kurang dari min 5 per 3. Ini pertidaksamaan yang pertama. Yang satunya, 5 ditambah sama 3X lebih dari 0, berarti 3X lebih dari min 5, X-nya lebih dari sama dengan min 5 per 3. Udah. Terus kemudian soalnya ditulis, soal yaitu adalah harga mutlak dari 2X min 3 kurang dari sama dengan 5 plus 3X. Ini nilainya minus, harga mutlak sesuatu kurang dari sesuatu yang minus, berarti X-nya sama dengan himpunan kosong. Ini pertidaksamaan yang kedua. Jadi pertidaksamaan yang pertama diiris sama yang kedua, hasilnya adalah himpunan kosong. Jadi yang sebelah kiri udah selesai. Terus kemudian tinggal ngurusin yang sebelah kanan. Kita punya soalnya 2X min 3 kurang dari 5 tambah sama 3X dikuadratin, tapi dia nggak benar-benar dikuadratin. Saya langsung pindah ruas ya. 2X min 3 dikurangi sama 5 tambah 3X kuadrat dikurang dari 0. Terus kemudian diselesain kurang dari sama dengan 0. Ada soalnya. Oke. Berarti di sini saya punya 2X min 3 ditambah sama 5 plus 3X sama 2X min 3 dikurangi sama 5 tambah 3X. Terus kemudian ditambahin, berarti di sini ada 5X ditambah 2, terus kemudian di sini minus X minus 8. Kurang dari 0, berarti 5X tambah 2, X tambah 8, lebih besar sama dengan 0, X-nya muncul, min 2 per 5, sama X-nya sama dengan min 8. Ini pertidaksamaan yang keempat. Yang ini ketiga, yang ini keempat. Berarti pertidaksamaan yang ketiga bikin garis bilangan. X lebih besar dari min 5 per 3. Min 5 per 3, X-nya ke sono. Terus kemudian pertidaksamaan yang keempat. Min 8 ada sama dengannya. Berarti di sini min 8. Terus kemudian min 2 per 5 itu lebih gede. Min 2 per 5. Cek untuk 0. Dapatnya positif. Maunya lebih besar dari 0. Berarti itu dan itu. Jadi pertidaksamaannya adalah ini. Nah,
Pertidakan pertama dan kedua adalah itu, pertidaksamaan ketiga dan keempat adalah X lebih besar daripada min 2/5. Jadi kalau misalkan kita nyari tahu gabungannya dia, karena ini kata hubungnya adalah atau. Gabungannya berarti adalah X lebih besar sama dengan min 2/5. Oke. Terus kemudian berikutnya, ini agak susah ya. Jadi kalau kita mau nyelesain, kita harus bikin pertidaksamaannya dulu. Karena di sini beda. Karena di sini ada dua berbeda. Jadi kalau kita mau nyelesain, kita tulis dulu untuk masing-masing. Di sini saya tulis dalam bentuk apa ya? Saya tulis di sini aja kali ya. Oh enggak usah. Enggak kelihatan nanti. X-1, X-2, X-2 itu berarti adalah tetap X-2 jika X-2 lebih besar dari 0. Berarti maksudnya X lebih besar dari 2. Akan bernilai sebaliknya, ada minusnya jika domainnya lawan dari yang atas. Berarti X kurang dari 2. Berarti di sini nilainya adalah minus X tambah 2. Terus kemudian kalau misalkan kita tulis untuk X-1, berarti di sini akan bernilai tetap X-1 jika X-1 lebih besar sama dengan 0, berarti X lebih besar sama dengan 1 akan bernilai sebaliknya jika X-nya kurang dari 1. Terus kemudian kita gambar untuk garis bilangannya, berarti di sini ada garis bilangan untuk harga mutlak daripada X-2, pembatasnya adalah 2, saya tuliskan di sini 2, saya nggak pakai sama dengan ya, sama dengan ikut ke kanan, berarti di sini akan bernilai dengan X-2, saya tulis pakai warna beda, akan bernilai ini, jika lebih besar dari 2, akan bernilai ini, jika kurang dari min 2, jadi ini min X plus 2, ya. Terus kemudian untuk yang satunya, berarti untuk harga mutlak daripada X-1, bikin garis bilangan lagi, garis bilangannya itu nilainya, pembatasnya adalah 1, maka dia akan bernilai tertentu. Untuk yang lebih besar dari 1, berarti pakai ini. Berarti di sini ada X-1, terus kemudian kalau kurang dari 1, pakai ini. Min X plus 1. Ya? Nah, sekarang penyelesaiannya, berarti dia dibagi atas 3 domain. Domain yang pertama adalah untuk yang ini. Ini untuk domain yang pertama. Berarti ini sebelah kiri. Domain yang kedua itu dari sini sampai sini. Sampai nilai X sama dengan 2. Domain yang ketiga itu yang ini. Jadi dia kepisah atas 3. Saya pisah. Atau, ya nggak apa-apa lah, saya tulis 1. Di sini 1. Yaitu untuk X kurang dari 1. Terus kemudian untuk yang kedua, ini pakai kata hubung atau. Yang kedua, yaitu adalah untuk domain 1, X sampai 2. Ini yang kedua. Atau, domain yang satunya lagi adalah untuk yang ketiga, yaitu adalah untuk X lebih besar sama dengan 2. Ini yang ketiga. Nah, saya selesaiin dulu yang pertama. Jadi ini adalah pertidaksamaan yang baru. Ini pertidaksamaan yang pertama. Agak panjang ya cara nyelesainnya ya. Ini tadi 1 pertidaksamaan yang pertama. Jadi saya tuliskan dulu soalnya. Soalnya adalah X-2 ditambah sama 2 X-1 lebih besar dari 1 terus diganti. Jadi ini diganti dengan yang kurang dari 1. Ini berarti. Tuh. Saya tulis min X tambah 2 ditambah dengan 2 ini diganti dengan ini. Karena dia maunya kurang dari 1 kan. Berarti tulis min X tambah 1 lebih besar dari 1. Buka kurungnya. Dikurangi 2X ditambah sama 2 lebih besar dari 1. X sama X-nya gabung jadi 1. Angka sama angkanya gabung jadi 1. X-nya ketemu. Kurang dari 1. Ini hasil daripada yang kedua. Terus kemudian kita cari tahu irisannya. 1 irisan sama 2. Pertidaksamaan pertama. Irisan sama pertidaksamaan yang kedua. Berarti hasilnya adalah X kurang dari 1.
Nah, terus kemudian saya tulisin untuk yang kedua, saya tulisin di sini aja. Saya tulis dulu soalnya. Ini adalah pertidaksamaan yang ketiga. Soalnya adalah harga mutlak daripada X-min 2 ditambah sama 2 X-min 1 lebih dari 1. Saya ganti pen dulu aja. Nah, ini kita kan sekarang bicara tentang domain ini kan. Ini nilainya adalah tetap yang ini. Berarti karena dia antara 1 sampai 2 kan. Ini kan belum berubah batas. Berarti min X ditambah sama 2 ditambah 2 ini sekarang jadi ini. X min 1. X min 1 lebih besar dari 1, dibuka kurungnya, terus 2X dikurangi 2, berarti X lebih besar dari 1. Ini pertidaksamaan yang keempat. Jadi kita sekarang cari pertidaksamaan 3 irisan sama yang keempat. Hasilnya adalah, jadi kalau bingung digambar aja. Ini pertidaksamaan ketiga, 1 sampai 2, 1 sampai 2, kayak gitu. Terus kemudian yang berikutnya lebih besar dari 1. Berarti hasilnya adalah ini sampai sini, tapi satunya nggak ikut ya. Berarti 1 kurang dari X kurang dari 2. Dah? Terus kemudian yang sekarang bagian ketiga saya taruh di halaman belakang. Ini adalah pertidaksamaan yang ke-5. Pertidaksamaan yang kelima saya tulis di sini X lebih besar sama dengan 2. X ini kerjaan yang ketiga ya. X lebih besar sama dengan 2. Coba cek cocok. Terus kemudian soalnya sekarang X min 2 X min 1. X min 2 plus 2 X min 1 lebih besar dari 1. Lebih besar dari 1. Terus kemudian kita ganti. Garis bilangannya saya tulis di sini aja. Tadi kan apa sih? X min 2. Di sini ada 2. Ini X min 2 juga. Di sini min X plus 2. Terus kemudian X min 1. Di sini ada garis bilangan. Ini 1. Berarti di sini bernilai X min 1. Di sini min X plus 1. Berarti sekarang gantinya pakai ini sama pakai ini ya. Jadi kalau misalkan kita ganti, harga mutlak dari X min 2 itu tetap X min 2 ditambah 2. Harga mutlak dari X min 1 itu kita ganti jadi X min 1. Terus kemudian lebih besar dari 1, buka kurungnya. Ditambah sama 2X min 2 lebih besar dari 1. Berarti 3X lebih besar dari 5. X-nya lebih besar daripada 5/3. Ini tadi kan adalah pertidaksamaan yang kelima. Ini pertidaksamaan yang keenam. Berarti di sini sekarang tulis pertidaksamaan kelima. Garis bilangannya apa? Pertidaksamaan kelima untuk X lebih besar dari 2. Berarti gambarnya kayak gitu. Terus kemudian pertidaksamaan keenam 5/3. 5/3 itu nggak sampai 2. Berarti di sini 5/3. Kalau kita gambarnya di sini. Irisannya. X lebih besar dari 2. Jadi kalau misalkan saya balikin ke atas, pertidaksamaan ke-5 sama ke-6, hasilnya adalah X lebih besar sama dengan 2. Jadi kalau misalkan kita cari tahu gabungan dari mereka, ini X kurang dari 1, ini 1 sampai 2 kayaknya berlanjut, terus kemudian ini 2, 2-nya bisa nyambung ya. Di sini kan 2-nya nggak ikut, tapi di sini kan 2-nya ikut, sementara 1-nya nggak ikut. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah semuanya kecuali 1. Itu jawabannya. Oke, terus kemudian contoh soal berikutnya. Ini akan menjadi contoh soal terakhir, mutlak yang di dalamnya ada mutlak. Jadi, caranya nyelesain adalah kita selesain yang dalamnya dulu. Kita bikin pertidaksamaan untuk dalamnya. Karena ini akan ngefek ke domain 2x min 3. Berarti akan tetap bernilai 2x min 3 jika 2x min 3 lebih besar sama dengan 0. Berarti 2x lebih besar sama dengan 3, x lebih besar sama dengan 3/2. Terus kemudian akan bernilai sebaliknya, ada minusnya, minus 2x plus 3 akan jika x-nya kurang dari 3/2. Berarti di sini domainnya kepisah jadi 2, yaitu yang pertama adalah untuk x kurang dari 3/2,
Yang satunya untuk X-nya lebih besar dari 3/2. Ini pertidaksamaan yang pertama. Saya tulis soalnya dulu. Harga mutlak dari X ditambah sama 2X min 3 kurang dari 2. Nah, ini sekarang diganti. Ini diganti dengan yang kurang dari 3/2. Berarti diganti sama ini. Nanti tinggal tulis min 2X ditambah sama 3. Berarti di sini selesaiin minus X ditambah sama 3 kurang dari 2. Nah, ini tinggal selesaiin kayak seperti rumus sebelumnya. Rumus sebelumnya yang paling atas kan ada rumus. Ini catatan, berarti saya tulis pakai hitam aja kali. Jadi di sini kalau kita punya X kurang dari A, di mana A adalah sesuatu yang positif, maka X-nya itu terentang antara minus A sampai A. Kalau X-nya itu lebih besar daripada A, maka X-nya kepisah. X-nya kurang dari minus A, atau X-nya lebih dari A. Kalau ini ada sama dengannya, berarti ini ada sama dengan juga ya. Yang bawahnya juga kayak gitu. Jadi kalau kita mau nyelesain ini, kita tinggal pakai yang atas. Berarti di sini tinggal tulis min 2 kurang dari min X tambah 3 kurang dari 2. Kita ilangin 3-nya. Berarti di sini dikurangi 3. Ini di sini kurangi 3, berarti min 1. Terus kemudian tandanya dibalik. Ini 1. Ini pertidaksamaan yang kedua. Terus kemudian kita cari tahu irisannya. Saya tulis di mana ya irisannya? Saya tulis di sini aja. Berarti kita sekarang cari 1 irisan sama 2. Hasilnya adalah bikin garis bilangan kali di atas. Di sini aja di atau kurang dari 3/2, berarti di sini gambar 3/2 kurang dari, berarti ke sono. Terus kemudian bikin gambar yang satunya 1 sampai 5. 1 nggak ikut, terus kemudian 5 juga nggak ikut. Garis bilangannya seperti ini. Berarti hasilnya adalah 1 sampai 3/2. 1 kurang dari X kurang dari 3/2. Ya. Terus kemudian untuk yang satunya, kita tinggal selesaiin. Saya tulis soalnya dulu. Harga mutlak dari X ditambah sama 2X min 3 kurang dari 2. Terus kemudian diganti X ditambah sama, berarti nggak ada perubahan ya. Kurang dari 2. Berarti di sini kita punya 3X kurangi 3 kurang dari 2. Caranya sama. 3X kurangi 3 kurang dari 2. Ditambah sama 3. Tambah sama 3, 5. Dibagi sama 3. Berarti dapatnya 1/3 sampai 5/3. Ini pertidaksamaan yang ketiga. Ini pertidaksamaan yang keempat. Gambar garis bilangan pertidaksamaan ketiga itu lebih dari 3/2. 3/2-nya ikut. Ini. Terus kemudian 1/3 sampai 5/3. 1/3-nya nggak ikut. 5/3-nya lebih gede dari 3/2. Hasilnya itu. Nanti kita bikin garis bilangan. Nih. Hasil daripada, terus di mana ya? Sini 3 sama 4. 3 sama 4. 3 irisan sama 4, hasilnya adalah 3/2 sampai 5/3. 3/2 kurang dari sama dengan X kurang dari pada 5/3. Berarti kalau kita cari tahu gabungan daripada ini sama ini, gabungan, berarti 3/2-nya ikut ya. Berarti 1 sampai 5/3. 1 nggak ikut, X sampai 5/3. Itu hasilnya. Oke, itu adalah semua untuk persamaan dan pertidaksamaan mutlak. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu.